Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji dan sanjungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga kita diberi nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat amal soleh, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini guna mengikuti acara Daurah Tajwid Matan Tuhfatul Atfal Gilman. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Baik, kita membuka acara daurah kita ini dengan membaca basmalah. Adapun acara yang akan berlangsung pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Kemudian nantinya acara yang kedua, kata pengantar oleh ketua pelaksana, dalam hal ini dibawakan pimpinan Rumah Mengaji Al-Hijrah. Kemudian acara ketiga, materi daurah. Materi daurah ini kita bagi dua bagian. Bagian yang pertama nantinya akan diantarkan langsung oleh Al-Ustaz Muhammad Fikri Hazan. Kemudian selanjutnya acara yang keempat, sesi tanya jawab soal materi pertama. Kemudian materi daurah yang kedua nantinya akan dibawakan langsung oleh Ustaz Muhammad Aslam. Kemudian sesi tanya jawab soal materi kedua. Kemudian acara yang ketujuh, isomah, istirahat sholat makan. Kemudian acara yang terakhir, penutup. Baik, demi menghargai waktu yang ada, maka langsung saja kita memasuki acara yang kedua. Kata pengantar oleh Ketua Penyelenggara atau Pimpinan Rumah Mengaji Al-Hijrah oleh Ustaz Samsul Rijal. Dengan ini disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadirin yang bersama-sama berbahagia. Puji dan syukur kembali kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita berkumpul di aula kantor camat Tarumpong Selatan. Ini dalam rangka untuk membumikan Al-Quran. Kalimat yang pendek membumikan Al-Quran adalah satu kalimat yang menjadi tugas bersama seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, dimanapun kalian memijakkan kaki di atas muka bumi ini, maka kalian bertanggung jawab atas keislaman seseorang di daerah tersebut. Dimanapun kita berada, maka kita akan bertanggung jawab keislaman seseorang di atas keislaman saudara kita. Hadirin yang bersama-sama berbahagia, mengawali pertemuan kita, yakni pertemuan yang pertama daurah yang kita laksanakan pada hari ini, itu sebagai mengawali dari daurah yang akan kita laksanakan di daerah Tarumpong Selatan. Hadirin yang bersama-sama berbahagia, latar belakang yang melatar belakangi dari kegiatan ini yaitu dalam rangka meningkatkan SDM, sumber daya manusia yang ada di ruang mengaji, baik pun di dalam dan pengajar di luar. Maka dari itu, ini bagian dari bentuk peningkatan sumber daya manusia yang ada, sebagaimana yang telah kami sampaikan beberapa hari yang lalu di rapat pengajar, bahwasanya baik peningkatan kemudian kemajuan dari satu lembaga, hal pokok yang sangat mempengaruhi di situ adalah pengajar. Hadirin yang bersama-sama berbahagia, mungkin ini dari kami, dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akan belajar bersama sama Ustaz Fikri. Beliau itu pembina di rumah tahfidz Darussalam Talaisan. Hadirin yang Allah yang kami jama'i, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kata pengantar oleh Ketua Penyelenggara acara daurah atau pimpinan Rumah Mengaji Al-Hijrah. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni materi daurah bagian yang pertama yang akan diantarkan langsung oleh Al-Ustaz Muhammad Fikri Hazan. Dengan ini kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Para hadirin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama kita kembali berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun,
Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah, senantiasa fiqh di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sedikit koreksi di sini. Jadi nama saya itu tidak pakai Muhammad, tidak pakai M, biar nanti tidak salah. Fikri Hasan saja. Jadi pada kesempatan hari ini saya diminta untuk sama-sama belajar, ya, artinya kita sama-sama belajar. Di sini saya belum tentu yang terbaik di antara kita semua, cuman saya pernah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar tentang sedikit tajwid, tajwid. Pernah juga belajar matan Jazari, mungkin ada yang tahu matan Jazari atau matan Tuhfah. Di sini kan judulnya Tuhfatul Atfal Ghilman, yang pada awalnya memang porsinya Ustaz Aslan semuanya, karena beliau yang pernah belajar Tuhfatul Atfal. Tapi kemarin ada sedikit kendala, akhirnya saya juga diminta untuk mengisi di sini di sesi pertama ini. Jadi di sini secara singkatnya kita insyaallah sedikit secara garis besar mungkin mempelajari kitab tajwid yang judulnya metode Syafi'i. Metode Syafi'i ini yang paling sering saya ajarkan ke ikhwah-ikhwah di luar, bahkan sampai ke para santri, asatidz di Darussalam juga. Ketika saya mengajarkan, saya menggunakan kitab ini karena menurut saya kitab ini yang paling simple, ya, simple. Kalau kita mau bahas matan itu mungkin sedikit agak jenuh karena memang dia tertib dari awal, dari bab sifatul huruf, bab makharijul huruf, bahkan ada pembukaan juga sebenarnya. Kemudian nanti ada bab-bab yang lain, contoh bab qiraat, bab dhad wal dha, beda-beda itu ada babnya tersendiri. Sedangkan di dalam buku ini mungkin ada yang punya metode Syafi'i tajwid praktis, ya. Di sini tertulis 20 jam. Maksudnya 20 jam itu mungkin bisa menguasai, bisa paham ini 20 jam. Jadi kita sekarang punya waktu berapa jam untuk menguasai ini? Kurang lebih, ya. Lihat dalam keterbatasan kita harus berusaha dulu. Setelah kita berusaha, nanti kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam metode Syafi'i ini yang pertama, ini pendahuluan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Jadi di sini kan semuanya sebagai pengajar, ya, sebagai guru. Kita sebagai guru itu yang paling pertama dituntut untuk paham ilmu, tahu ilmu, apalagi ilmu ini yang berkaitan langsung dengan kalamullah, berkaitan langsung dengan ilmu Al-Quran. Ini termasuk bagian dari ulum syar'i. Kehadiran kita di sini itu untuk itu, mempelajari sebagian sedikit dari bagian-bagian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila. Seorang fasir mengatakan bahwa warattil Qur'ana tartila ay tabyinhu tabyina. Jadi dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian Imam Al-Jazari, Ibnu Jazari rahimahullah taala mengatakan, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Di sini tertulis man lam yusahhihil Qur'an, yang aslinya di matan itu Quran. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Wal akhdhu bit tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah
Hatmul lazim. Lazim itu apa? Wajib. Man lam yusahhihil Qur'ana athim. Barang siapa yang tidak memperbaiki sahih, tidak memperbaiki di dalam baca Al-Quran, athim. Langsung dikatakan athim oleh Al-Imam Ibnu Jazari, berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzal, karena Al-Quran ini, ya, Al-Quran diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu memang langsung sudah bertajwid, jadi nggak sembarangan. Satu paket dengan tajwid. Li'annahu bihil ilahu anzal wa hakadha minhu ilaina wasala, dan demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita dengan ilmu tajwidnya. Walaupun memang sekarang ilmu tajwid banyak sekali, kitab-kitab tajwid banyak, pada intinya Al-Quran itu dari sananya sudah dalam keadaan bertajwid. Kita di sini sebagai guru yang akan menyebarkan ilmu ini, itu dituntut tentunya ya, harus memiliki kualitas yang baik, supaya kita ketika mengajarkan orang itu nanti tidak salah-salah. Kita tidak usah terlalu banyak lebar, karena ini kitabnya kan lumayan segini, mau diselesaikan kurang lebih sampai mana kita nanti, mudah-mudahan cukup waktunya. Saya rasa di sini semua peserta ya memiliki dasar, sudah punya dasar. Mungkin sudah ada yang pernah baca kitab tajwid ini, kitab tajwid itu, yang pada hakikatnya itu semuanya tidak jauh beda, ya sama. Mungkin secara materi ketika kita belajar sendiri, kita baca-baca, bisa jadi kita paham, Bapak, kita paham. Tapi di sini kita dituntut untuk praktek yang bagus, karena prakteknya ini yang banyak sekali perbedaan di luar. Saya dengar Ustadz ini bilang begini, Ustadz ini bilang begini, Ustadz. Yang mana itu? Nah itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Di sini tidak usah langsung tidak usah berbelit-belit ya. Dan jadi tahsin. Kalau ada yang tanya apa sih itu tahsin, apa sih itu tajwid? Ya. Tahsin itu jadi istilah di kalangan kita. Tahsin itu adalah memperbaiki, dari kata hasar yang hasinu tahsinan, memperbaiki. Adapun tajwid itu dia lebih dalam lagi maknanya. Tajwid itu di situ sudah ada kaidah-kaidah ya. Kaidah-kaidah kayak contoh nun sukun, mim sukunnya. Itu lebih ke tajwid kalau seperti itu. Langsung kalau dalam tingkat metode ini Al-Qamariyah ya. Al-Qamariyah Syamsiyah secara garis besar sudah paham semua ya. Jadi kalau Al-Qamariyah kita langkah-langkah saja, langsung saja ke Al-Qamariyah. Kalau Al-Qamariyah itu semuanya huruf-hurufnya tidak mesti dihafal sih. Kalau saya Al-Qamariyah ada huruf A, Ba, Ja, Ha, Kha dan seterusnya itu sampai Ya, itu tidak perlu dihafal sebenarnya. Cara membedakan Al-Qamariyah sama Syamsiyah, bedanya Al-Qamariyah itu dia jelas alif lam di awal, alif dan lam, tidak ada tasdidnya ya. Bedakan sama Syamsiyah. Syamsiyah itu pasti dia pakai tasdid langsung, ad-din, at-taubah, dan mungkin orang baca al-din atau al-taubah atau al-rahim. Tidak. Jadi begitu perbedaannya, cuma itu saja. Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Adapun Al-Qamariyah dia pasti terbaca lamnya, al-hamdu ya, al-babu, seperti itu. Sampai di sini ada yang tidak paham? Paham ya? Gampang ya. Kemudian di sini di dalam kitab metode Syafi'i ini kita langsung masuk ke dalam makhrajul huruf, karena pada intinya memang di sini kendalanya
makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, kita ini Pak, Bapak Ibu, kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia itu lisannya berbeda-beda setiap daerah juga. Di Jawa, Bugis, Sumatera, Papua dan lain sebagainya itu beda-beda logatnya. Sedangkan kita dituntut untuk mempelajari bahasa Arab, huruf-huruf Arab. Mau tidak mau, pasti itu butuh proses. Tidak bisa kita langsung bisa. Ketika satu kali percobaan, 2 kali, 3 kali, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, kita belum bisa, itu jangan kita langsung putus asa. Dicoba terus. Bahkan kita dulu waktu menuntut ilmu di sana, sampai berbulan-bulan 1 huruf, sampai lulus, bahkan sampai lulus itu belum ada yang masih kurang, masih belum betul. Tapi belum tentu, bukan berarti apa? Bukan berarti semuanya huruf-huruf itu salah. Ada yang beberapa huruf-huruf yang kendala kita itu besar di situ karena kita bukan logatnya, bukan lahjah Arab. Di sini makhraj huruf, tempat-tempat keluarnya huruf adalah makhraj adalah jamak dari kata makhraj, yang artinya tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya huruf,